pembelajaran terdiferensiasi, Ya. sesuatu yang mungkin baru gitu, bahkan bagi sekolah-sekolah di kota, itu bisa dilakukan. Ada SD yang misalnya menerapkan seminggu pertama itu assessment literasi dan numerasi dulu untuk semua muridnya. Sehingga guru dan sekolah tahu Kebutuhannya ya? kebutuhannya. Ternyata ada juga loh yang kelas 4, 5, 6 itu baru bisa membaca di level kalimat misalnya. Belum Atau lancar ya? belum lancar membaca. Selamat datang di Unlocking Potential, serial podcast Tanoto Foundation yang membahas isu-isu terkini mengenai pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan keberlanjutan. Episode kali ini kita akan berbincang mengenai menuju generasi emas melalui kebijakan Merdeka Belajar. Saya, Ari Widowati, Head of Learning Environment Tanoto Foundation, bersama dengan saya hadir di sini, Bapak Anindito Aditomo PhD, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek yang sangat lekat dengan inisiatif perbaikan pendidikan melalui asesmen nasional, rapor pendidikan, dan kurikulum merdeka. Selamat datang Pak Nino. Terima kasih. Halo, apa kabar Bu Ari? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersedia hadir di tengah kesibukan Bapak yang luar biasa padatnya. Dengan senang hati. Ya. Pak Nino, salah satu episode kebijakan Merdeka Belajar adalah kurikulum merdeka yang disusun kalau nggak salah tahun 2020 Pak Nino, kemudian diterapkan secara bertahap, dievaluasi juga secara bertahap di tahun 2021 dan pada mungkin Maret 2024 kemarin. Betul. Ya, diluncurkan, diresmikan menjadi kurikulum nasional. Nah, Pak Nino, apa sih yang mendasari Kemdikbudristek ini meluncurkan kurikulum yang terbarukan ini? Apa perubahan yang ingin diharapkan? Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih undangannya dan senang bisa ngobrol dengan teman-teman pemirsa podcast Tanoto ini ya. Pertanyaan yang bagus sekali, Ibu. Setiap kebijakan itu pasti dirancang berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Demikian juga dengan kurikulum merdeka. Ini tidak bisa dilepaskan dari tujuan keseluruhan Merdeka Belajar. Jadi keseluruhan inisiatif Kemdikbudristek sekarang ini untuk mentransformasi sistem pendidikan kita. Nah, apa tujuannya? Sederhananya adalah pengalaman belajar murid itu harus memampukan mereka, memberdayakan mereka menjadi manusia-manusia yang merdeka, manusia-manusia yang bisa menjadi pelajar sepanjang hayat, yang bisa berkontribusi secara positif untuk Indonesia yang modern, yang demokratis, yang plural ini ya. Dan itu artinya pendidikan itu tidak boleh sekedar menyediakan tempat kursi bangku sekolah saja. Jadi tidak cukup kita hanya memastikan anak-anak bisa masuk sekolah, tapi juga memastikan bahwa setelah mereka ada di sekolah, mereka mendapatkan pengalaman belajar yang mengasah, menumbuhkan karakter dan kompetensi esensial. Itu yang kita sebut sebagai profil pelajar Pancasila. Atau kalau secara regulasi ada di standar kompetensi lulusan, ya, literasi, numerasi, dan karakter-karakter yang ada di profil pelajar Pancasila, ya, iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kemandirian, nalar kritis, kreativitas, kebinekaan global. Gitu. Nah, itu apakah boleh disebut sebagai keunggulan-keunggulan dari kurikulum nasional ini? Nah, tadi kan Bu Ari menanyakan kenapa harus diubah gitu ya implisitnya. Kalau tujuan kita adalah memastikan bahwa semua anak ini tumbuh dan berkembang karakter dan kompetensinya, ada banyak hal yang perlu terjadi atau perlu ada dalam sistem pendidikan kita. Pertama-tama pasti gurunya. Pasti guru harus terus-menerus terdorong untuk belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang mereka jalankan di kelas. Itu wajib, itu hal yang paling penting sekali. Nah, nyambungnya ke kurikulum bagaimana gitu kan ya. Kadang-kadang ada pendapat bahwa yang penting gurunya, kurikulumnya nggak usah diutak-atik. Sebenarnya tidak either or, tidak hitam putih. Ini bukan sesuatu yang bisa dipilih satu atau yang lainnya. Karena ibarat melakukan perjalanan,
Kalau belajar itu diibaratkan sebuah perjalanan menuju tujuan gitu ya. Nah, guru adalah mungkin ibarat sopirnya. Nah, kurikulum itu ibarat peta yang digunakan guru untuk memandu perjalanan belajar para murid. Tentu mungkin ada guru-guru yang hebat, guru-guru yang anomali gitu ya, yang apapun kurikulumnya, mereka akan bisa mengajar dengan sangat baik. Tapi yang kita inginkan adalah semua guru bisa mengajar dengan baik, dan untuk itu perlu peta yang akurat. Peta yang memang memudahkan mereka untuk memandu perjalanan belajar ini supaya semua murid punya kompetensi yang membuat anak-anak menjadi warga negara yang baik, menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter, punya literasi dan numerasi yang baik. Jadi kurikulum itu tadi peta gitu ya. Dan kenapa kita ubah dari kurikulum sebelumnya? Karena evaluasinya menunjukkan bahwa kalau guru tetap dibebani dengan materi pelajaran yang sangat banyak, itu sulit guru untuk mengembangkan karakter dan kompetensi anak-anak. Tiap sekolah ini kan beda-beda, melayani murid yang berbeda-beda. Tanoto punya banyak pendampingan. Saya tahu di daerah-daerah, termasuk daerah-daerah yang cukup sulit gitu ya. Itu pasti beda kan kebutuhan kurikulumnya dengan yang ada di Jakarta atau kota-kota besar yang lainnya. Nah, kalau kita tetap menggunakan kebijakan kurikulum yang lama, K13, seolah-olah semua sekolah itu harus menjalankan kurikulum yang sama. Karena diseragamkan sampai level yang sangat detail dari pusat. Dan materinya banyak banget. Makanya guru nggak punya kesempatan untuk melakukan kontekstualisasi ke kebutuhan muridnya. Ini yang kita ubah di kurikulum Merdeka. Jadi tadi kurikulum Merdeka itu adalah peta atau panduan untuk para gurunya. Itu ada studinya nggak, Pak Nino, bahwa oke, kalau memang guru-guru menerapkan kurikulum Merdeka itu, memakai kurikulum Merdeka sebagai peta begitu, akan terjadi perubahan positif? Atau mungkin Pak Nino boleh sharing kalau ada pengalaman melihat sendiri perubahan-perubahan yang terjadi di level sekolah, di tingkat guru atau kepala sekolah, atau bahkan orang tua dan siswa dengan penerapan kurikulum Merdeka ini. Penerapan kurikulum Merdeka, Bu Ari tadi sudah menyampaikan betul, ini bertahap sekali. Jadi sejak dikembangkan tahun 2020, kita tidak langsung menjadikannya kurikulum nasional, tapi kita menguji cobakan sebagai prototipe di tahun 2021 di sekitar 3.000 sekolah. Dari PAUD, ya, TK, sampai ke SMA dan SMK. Dan ini bukan hanya sekolah-sekolah bagus dengan fasilitas yang lengkap di kota-kota besar. Ini kombinasi. Mulai dari sekolah-sekolah seperti itu yang punya mungkin kesiapan lebih dianggap demikian gitu ya, sampai sekolah-sekolah yang ada di pelosok-pelosok yang kalau dilihat secara fisik infrastrukturnya itu ya masih minim gitu ya. Ini kita pengen cek betul. Jadi tadi yang ditanyakan kajiannya gitu. Sejak awal kita itu menanamkan atau mengintegrasikan proses untuk mendapatkan umpan balik dari lapangan dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan kurikulum Merdeka ini. Jadi sejak 2021 ketika diterapkan sebagai prototipe itu sudah kita lakukan kajian. Dengan awalnya studi etnografi. Jadi ada tim-tim peneliti yang datang ke belasan sekolah di berbagai tempat di Indonesia. Bukan hanya wawancara 1 jam, 2 jam atau setengah hari, tapi mereka ada di sana gitu ya, beberapa hari, beberapa minggu, kemudian datang lagi setelah 1 semester untuk melihat implementasinya di lapangan seperti apa. Dan ini yang menggembirakan sekali bagi kita, Bu Ari. Asumsi kita itu terbukti, yaitu bahwa ketika guru dan sekolah itu diberi kepercayaan untuk berpikir bagaimana caranya ya menerjemahkan kebijakan pusat di konteks yang cocok untuk muridnya masing-masing, itu mereka bisa melakukannya dan mereka merasa terberdayakan, empowered gitu karena kepercayaan yang diberikan dan alat-alat bantu yang terus kita kembangkan ini. Jadi Monef itu menunjukkan ada banyak praktik baik yang sulit dibayangkan muncul kalau pakai kurikulum yang seragam dari pusat. Contohnya
di pelosok-pelosok NTT, di Kaltara yang pernah saya kunjungi ya, itu pembelajaran terdiferensiasi, sesuatu yang mungkin baru gitu, bahkan bagi sekolah-sekolah di kota itu bisa dilakukan. Ada SD yang misalnya menerapkan seminggu pertama itu assessment literasi dan numerasi dulu untuk semua muridnya, sehingga guru dan sekolah tahu kebutuhannya ya. Ternyata ada juga loh yang kelas 4, 5, 6 itu baru bisa membaca di level kalimat misalnya. Belum lancar ya? Belum lancar membaca. Asumsi gurunya kan kalau sudah naik kelas, pasti harusnya lancar membaca. Gitu. Betul. Ternyata kalau tidak betul-betul dicek, ya kalau guru itu terburu-buru, pokoknya tujuan mengajar adalah menyelesaikan materi kurikulum, bisa terlewat begitu. Nah ini diterapkan dan kemudian sekolah itu bisa membuat penyesuaian-penyesuaian. Anak-anak yang tertinggal diberi remedial, sehingga mereka bisa mengejar ketertinggalan. Dan kalau ini diangkat ke level sistem, jika ini terjadi secara sistemik, kita akan bisa melihat daerah-daerah yang tertinggal ini mengejar ketertinggalannya. Dan itu kelihatan juga secara nasional di asesmen nasional. Luar biasa penjelasannya. Ternyata sudah ke pelosok-pelosok ya untuk dilihat bagaimana penerapan kurikulum Merdeka ini. Nah, sekarang setelah menjadi kurikulum nasional, ini kan akan menjadi wajib untuk semua unit sekolah yang ada atau madrasah ya, yang ada di Indonesia gitu. Saya baca masih ada 20% lagi yang belum menerapkan ya. Mungkin mereka masih perlu transisi. Saya juga baca ada masa transisi sampai dengan tahun 2027, 2028. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh kementerian begitu ya untuk bisa membantu yang 20% ini supaya bisa menerapkan dengan baik begitu ya, Pak? Iya, betul sekali. Ini tantangannya lebih memang untuk yang belum menerapkan. Data yang kita miliki menunjukkan bahwa yang mengadopsi secara sukarela kemarin sudah banyak sekali memang, 80-an% kalau kita bicara sekolah formal ya. Itu adalah sekolah-sekolah yang memang tingkat literasi numerasinya, kualitas pembelajarannya lebih baik dibandingkan 20% sisa. Memang ini tantangan lebih, dan betul pertanyaannya sangat perseptif. Apa yang perlu dilakukan pemerintah? Ya. Tapi informasi sedikit, tahun ini kan masih kita beri transisi, tapi insya Allah sudah akan meningkat menjadi lebih dari 90%. Jadi dari data terakhir yang kita dapatkan, sekolah-sekolah yang mendaftar untuk sekolah formal, SD, SMP, SMA, SMK, itu lebih dari 90% yang sudah akan menerapkan setidaknya mulai tahun ini. Nah, tapi sekali lagi, 10% sepertinya minoritas, tapi dalam konteks Indonesia itu banyak. Besar ya. Itu besar. Gitu. Makanya kebijakan Kemdikbudristek itu memang kita arahkan untuk penguatan, untuk membantu yang lebih perlu dibantu, kebijakan-kebijakan afirmatif. Ada banyak hal yang kita lakukan. Pertama dari sisi anggaran, sudah sejak 2021, sekolah-sekolah di daerah yang lebih sulit akses, itu mendapatkan BOS, bantuan operasional sekolah, yang lebih tinggi. Bisa bahkan sampai hampir 2 kali lipat dibandingkan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan. Kalau sebelumnya, bantuan operasional sekolah atau subsidi pemerintah ini ya sama rata. Jadi ini tidak adil karena kebutuhan dan biaya penyelenggaraan pendidikan kan lebih mahal di daerah terpencil ya. Karena banyak hal yang harus didatangkan dari luar pulau gitu. Dan murid mereka lebih seringkali sedikit. Sehingga ketika dikalikan dengan jumlah muridnya ya mereka dapatnya nggak cukup gitu. Nah, ini yang kita tingkatkan. Jadi satu dari sisi pendanaan kita memberi afirmasi peningkatan pada sekolah-sekolah yang berada di daerah yang lebih sulit akses, daerah tertinggal. Yang kedua, sasaran program-program pelatihan, program bantuan kita itu juga banyak yang menyasar secara spesifik sekolah-sekolah tersebut. Contoh kita mencetak
sekitar 27 juta buku bacaan. Ini termasuk ini buku-buku yang di sini nih. Jadi kita punya ini buku-buku ini dibagikan ini ke sekolah. ini dibagikan ke sekolah, ya. Jadi buku-buku mulai dari fase A sampai fase F kita susun. Nah, tapi yang dibagikan untuk fase sampai C ya, untuk SD. Itu kita cetak ini bersama dengan buku-buku dari Badan Bahasa yang diterjemahkan dari berbagai negara, buku-buku cerita ya. Dan dari berbagai daerah di Indonesia. Itu 27 juta eksemplar loh kita bagikan ke seluruh Indonesia, tapi khususnya di 35.000 SD yang paling rendah skor literasi numerasinya dan berada di daerah-daerah tertinggal tadi. Jadi intervensinya targeted seperti itu. Hal lain yang kita lakukan, pendampingannya itu juga mengarah pada sekolah-sekolah yang lebih membutuhkan tadi itu. Dan nanti mungkin kalau ada waktu nyambung ke rapor pendidikan ya, perlu diingat bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia itu dilakukan secara terdesentralisasi. Artinya sebenarnya yang punya sekolah negeri, yang membina sekolah swasta, yang mempekerjakan guru, kepala sekolah, itu bukan kami di Kemdikbud, tetapi pemerintah daerah. Makanya pemerintah daerah juga harus diberi dorongan, insentif untuk melakukan hal yang sama, yaitu melakukan afirmasi. Sekolah-sekolah yang paling membutuhkan bantuan itu yang seharusnya diprioritaskan. Khusus lah, gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi ada program afirmasinya, ada pelatihannya, kemudian juga ada program buku bacaan luar biasa. Banyak cara dilakukan. Apa kira-kira peran pemerintah daerah ya supaya guru-guru ini tetap terdorong untuk terus belajar dalam menerapkan kurikulum merdekanya? Pemerintah daerah sangat-sangat penting perannya karena sekali lagi mereka adalah penyelenggara pendidikan. Kemdikbud itu pemerintah pusat ya, kita menetapkan norma-norma standarnya, aturan umumnya, tetapi yang menginterpretasikan dan menjalankan secara operasional itu ada di pemerintah daerah. Jadi banyak sekali peran pemerintah daerah. Misalnya kalau dalam penerapan kurikulum, kita sangat mendorong pemerintah daerah untuk menyatukan visi pengawas sekolah. Pengawas ini kan kepanjangan tangan Pemda untuk melakukan supervisi ke sekolah. Jadi kita ingin agar semua pengawas juga punya mindset yang sama nih. Jangan nagih kelengkapan dokumen lagi misalnya. Kalau ke sekolah itu jangan minta kepala sekolah untuk siapkan presentasi dengan dokumen kurikulum yang lengkap banget. Bukan itu yang kita inginkan. Kita sekali lagi tidak menagih dokumen, kita tidak menagih ketuntasan materi. Yang kita tagih adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ini perlu diterjemahkan gitu ya oleh pemerintah daerah. Nah, misalnya melalui bagaimana mereka memerankan pengawas sekolah untuk melakukan supervisi kepada sekolah-sekolah ini, lebih sebagai pendamping. Ya. Ini pasti perlu peran pemerintah daerah. Yang lainnya tadi untuk melakukan intervensi yang lebih menyasar pada sekolah-sekolah yang paling membutuhkan ya. Yang paling membutuhkan. Jadi tidak sama rata. Ya, betul. Tidak sama rata gitu ya. Itu kita fasilitasi dengan rapor pendidikan. Pemerintah daerah ke depannya itu akan semakin sadar bahwa yang dinilai dari mereka, yang dinilai oleh Kemendagri, itu adalah jumlah murid yang punya karakter yang baik, yang punya literasi dan numerasi yang baik. Bukan yang lain-lain, bukan apakah sekolahnya itu fasilitasnya sudah lengkap, apa rasio guru murid, itu faktor-faktor input yang memang harusnya dilakukan. Tapi tidak kita tagih karena seharusnya semua itu adalah cara untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya ini yang kita tagih, yaitu pembelajaran muridnya. Gitu ya. Pak Nino, saya izin bergeser sedikit nih. Sekarang nih dengan berbicara mengenai generasi emas 2045. Generasi emas itu kan didefinisikan sebagai generasi yang cerdas, produktif, inovatif, sehat, dan berperadaban unggul. Nah, input
dari generasi emas ini kan sekarang siswa-siswa yang ada di PAUD, pendidikan dasar, SMP dan SMA gitu ya. Nah, tapi kan masih 20 tahun lagi ya Pak Nino ya, 2045 kan 20 tahun lagi. Kira-kira apakah kurikulum Merdeka ini masih relevan sampai ke 2045 nanti? Dan apa caranya supaya tetap relevan dalam menghasilkan generasi emas 2045 nanti? Ya, ini pertanyaan yang bagus karena jauh ke depan gitu ya. Kurikulum itu memang harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Apa yang membuat kurikulum Merdeka bisa relevan terus? Gitu. Pertama, tentu kita harus akui bahwa apapun kurikulumnya akan perlu perbaikan, akan perlu penyesuaian di sana dan sini. Kita tidak memungkiri bahwa kurikulum Merdeka pun nanti akan perlu direvisi, akan perlu diperbaiki, dan itu sudah built-in di dalam kebijakannya. Kan ada evaluasi setiap beberapa tahun gitu ya, apa yang perlu dimodifikasi, apa yang perlu diubah di sana sini. Tapi yang pasti adalah perubahan gitu. Yang kita tahu betul akan terjadi adalah bahwa perubahan itu lajunya menjadi semakin cepat justru. Dan untuk itu kita agak sulit untuk menetapkan keterampilan-keterampilan spesifik, pengetahuan spesifik yang bisa kita asumsikan akan relevan 10 tahun lagi atau bahkan 5 tahun lagi. Yang bisa kita hampir pastikan bahwa itu masih relevan adalah kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk terus belajar. Itu yang harusnya menjadi fokus dari kurikulum apapun nantinya, dan ya itu yang kita fokuskan di kurikulum Merdeka. Apa sih yang diperlukan, karakter, kompetensi apa yang diperlukan seseorang untuk menjadi pelajar sepanjang hayat. Pelajar sepanjang hayat ini kan artinya orang yang mampu dan mau belajar lagi. Bahkan bukan hanya belajar hal baru, tapi membongkar hasil belajar sebelumnya. Unlearning juga gitu ya. Learn and unlearn ya. Learn and unlearn. Kadang-kadang soalnya untuk belajar hal baru kita harus unlearn yang sudah kita kuasai sebelumnya. Nah, keterampilan dan kemauan untuk belajar seperti ini tanpa disuruh oleh orang lain, tanpa diwajib-wajibkan, tanpa diancam dengan hukuman, tanpa diatur dengan deadline secara eksternal, itu adalah yang ingin kita bangun di dalam kurikulum Merdeka. Jadi nanti pasti ada penyesuaian, pasti ada perbaikan-perbaikan, tapi saya rasa tujuan utama untuk membangun keterampilan belajar sepanjang hayat yang kita tanamkan di kurikulum Merdeka itu akan tetap relevan 20 tahun ke depan, bahkan lebih lama lagi. Pak Nino, di dalam kurikulum Merdeka ada program buku bacaan juga ya. Terus kemudian kalau dalam kaitannya kurikulum Merdeka itu kan ada rapor pendidikan. Betul. Yang kalau saya pahami, rapor pendidikan itu alat bantu untuk merefleksi seberapa jauh kurikulum Merdeka ini sudah diterapkan di sekolah. Apakah hanya rapor pendidikan yang menjadi ukuran keberhasilan? Rapor pendidikan ini alat bantu untuk mengubah orientasi seluruh pemangku kepentingan pendidikan ya ke arah yang ingin kita prioritaskan, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran, literasi, numerasi, karakter murid, iklim sekolah yang aman, iklim sekolah yang inklusif, menerima perbedaan, yang minoritas tidak merasa terdiskriminasi, yang punya kemampuan berbeda, disabilitas itu terakomodasi yang layak. Itu tujuan dari rapor pendidikan. Jadi dengan mengukur hal-hal yang menjadi tujuan prioritas tadi, harapannya sekolah ketika melakukan perencanaan tahunan, itu juga perbincangannya tidak sekedar administratif, tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tapi programnya sama aja dari dulu seperti itu ya. Tapi merefleksikan kondisi sekolahnya,
apa yang perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Demikian juga dengan Pemda. Ini rapor pendidikan daerah itu mendorong mereka untuk merefleksikan apa sih yang masih perlu kita tingkatkan untuk mencapai hal-hal yang harusnya kita prioritaskan tadi. Pak Nino, dalam kaitannya menjaga relevansi kurikulum merdeka, apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak swasta, termasuk lembaga filantropi seperti Tanoto Foundation, untuk mendukung agar kurikulum tetap relevan, kurikulum tetap bisa mendukung pemerintah menciptakan generasi emas? Nah, tadi Kemendikbudristek itu membuat kebijakan umum kan, kurikulum merdeka misalnya, dia kerangka di tingkat nasional. Tapi setiap sekolah itu perlu membuat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang kontekstual di sana. Setiap Pemda itu harus membuat konten lokalnya, muatan lokal untuk kurikulum merdekanya. Itu tidak mungkin kita lakukan, kita tuntun, kita pandu satu persatu sekolah dari Kemendikbudristek. Satu, kita nggak punya daya jangkaunya, anggarannya. Yang kedua, memang bukan tugas Kemendikbud karena tadi desentralisasi. Nah, di sini teman-teman filantropi seperti Tanoto Foundation itu sangat-sangat penting perannya. Jadi dia bisa menjadi aktor yang menjadi penjembatan bagi pemerintah daerah dengan sekolah, sekolah dengan dunia industri, dunia masyarakat, ya, menggerakkan aktor-aktor lokal untuk menjadi resources bagi sekolah dalam pembelajarannya, bahkan secara langsung bekerja sama dengan sekolah, membantu sekolah untuk memanfaatkan materi di PMM. Tadi sudah disebutkan platform Merdeka Mengajar. Itu materinya kan bagus-bagus, standarnya nasional gitu ya. Kalau dulu guru itu untuk bisa mendapatkan pelatihan, terpapar pada pelatihannya pemerintah pusat, itu menunggu bertahun-tahun. Bertahun-tahun pun belum tentu dapat undangan untuk ikut pelatihan. Gitu. Iya, betul. Tapi sekarang semua itu ada di PMM. Iya. Nah, tapi tantangannya adalah mungkin belum semua guru bisa secara mandiri langsung menggunakan terbiasa itu. Begitu ya. Terbiasa apa yang harus dilakukan dengan ini. Nah, ini teman-teman seperti Tanoto Foundation yang punya pengalaman melakukan pendampingan dengan sekolah-sekolah itu sangat penting perannya di sini. Jadi untuk memantik, untuk mengajak, untuk mensinergikan Pemda, pengawas, LSM-LSM lokal gitu ya dengan sekolah, supaya terjadi proses kontekstualisasi kebijakan pusat di tingkat daerah dan di tingkat sekolahnya ini. Satu lagi, betul. Contoh resources ini kayak buku-buku yang kita bawakan ini. Ya. Jadi buku-buku model yang dihasilkan oleh Kemendikbud, oleh Pusat Perbukuan. Ini dari Puskur ya? Pusbuk. Oh iya. Pusbuk. Jadi ada buku-buku fiksi dan non-fiksi yang menarik-menarik. Karena kita bekerja sama dengan penulis dan ilustrator paling hebat lah se-Indonesia gitu ya. Mereka sangat antusias membantu pendidikan. Itu tersedia, hak ciptanya sudah kita gratiskan. Jadi teman-teman filantropi sangat boleh loh ikut mencetak. Gitu ya, oke. Jadi udah nggak perlu bayar ini lagi ya? Nggak perlu bayar royalti lagi. Royalti lagi ya? Langsung cetak bagikan lah kira-kira gitu ya? Cetak dibagikan, betul. Kalau mau dijual sebenarnya bisa juga, asalkan harga eceran tertingginya tidak dilampaui. Jadi untuk mengganti biaya cetak. Kalau Tanoto Foundation sih nggak jualan buku. Nah, ya, makanya kita senang banget kalau bisa teman-teman filantropi itu ikut mendistribusikan buku-buku ini sehingga semua kelas nanti ada pojok bacanya yang membuat anak-anak kalau lagi jam istirahat itu bisa membaca atau bahkan di jam pelajaran juga untuk berbagai mata pelajarannya. Nah, ini buat teman-teman filantropi Indonesia yang ikut juga menyimak podcast ini, yuk sama-sama kita gotong royong membagikan buku untuk anak-anak Indonesia. Rapor pendidikan kan per sekolah ya, Pak Nino ya? Per sekolah, jadi juga pemerintah daerah bisa petakan tadi yang dikatakan oleh Pak Nino. Mana sekolah-sekolah yang membutuhkan ekstra perhatian. Itu terlihat dari peta dari rapor pendidikan dari masing-masing sekolah. Betul, bahkan untuk Pemda itu tinggal beberapa klik saja sudah ada pengelompokannya. Mana sekolah yang
butuh intervensi khusus untuk literasi. Ada rekomendasinya nggak, Pak Nino? Ada juga. Nah, ini istimewanya rapor pendidikan juga. Dia bukan hanya menampilkan data tentang hal-hal yang perlu diprioritaskan, kemudian mengarahkan perhatian pada akar masalahnya, tapi juga sekaligus rekomendasinya. Apa sih yang program-program seperti apa, anggaran seperti apa yang perlu dialokasikan untuk menangani problem itu. Bahkan sampai ke level kode anggarannya sudah kita bantu untuk memasukkan. Lengkap banget itu. Betul, untuk perencanaan ya, perencanaan anggarannya. Jadi, tapi sekali lagi itu alat bantu ya Bu Ari ya. Sebenarnya keberhasilan dari rapor pendidikan itu akan terjadi ketika suatu saat nanti sekolah itu melakukan ini secara natural, secara otomatis begitu ya. Tanpa ada rapor pendidikan pun mereka sudah memprioritaskan hal-hal yang penting ini dan bahkan mengumpulkan data yang lebih sistematis lagi, melengkapi rapor pendidikan dengan assessment yang mereka lakukan sendiri. Ya, harapan kita ke arah sana suatu saat nanti rapor pendidikan menjadi hal yang membantu saja, bukan alat utama. Karena mereka sudah bisa, sudah paham bahwa apa yang perlu diprioritaskan adalah pembelajaran murid, dan bahwa mereka perlu mengumpulkan data-data, melakukan refleksi diri secara lebih mendalam gitu ya, untuk memperbaiki itu. Terakhir Pak Nino, apakah ada tips yang bisa disampaikan kepada guru, kepala sekolah, kurikulum orang tua, masyarakat, dan juga kepada siswa dalam menerapkan kurikulum merdeka ini? Satu kata kunci itu proses belajar. Semua mulai dari murid, orang tua, guru, kepala sekolah, teman-teman di dinas pendidikan maupun kami di pemerintah pusat itu perlu belajar terus-menerus. Ya. Dan proses belajar itu kadang-kadang tidak mudah juga, tidak langsung berhasil. Ya, ada coba-cobanya, ada kegagalannya, dan itu sangat-sangat wajar. Jadi kita sering mendengarkan bahwa, implementasi kurikulum merdeka membuat kita bingung, membuat kita bertanya-tanya tentang gimana caranya menerapkan diferensiasi pembelajaran misalnya. Bagi saya itu tanda yang baik sekali bahwa kebijakan ini memantik proses belajar. Kalau tidak bingung, kalau tidak ada upaya lebih untuk merefleksikan apa yang perlu saya perbaiki semester depan, itu artinya kita mengajar begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, justru memang perubahan itu bisa terjadi kalau kita merefleksikan, dan di awal-awal mungkin kebingungan itu wajar sekali. Jadi pesan saya, bertahanlah, tetap semangat untuk belajar bagi semuanya. Wajar kalau ada kebingungan di awal-awal gitu ya. Tapi insya Allah ini adalah jalan yang tepat untuk kita tuju dan worth it gitu. Hasilnya insya Allah akan betul-betul bisa kita rasakan kalau ketika kita memprioritaskan tumbuh kembang murid dan kekhasan, keunikan, minat bakat masing-masing murid. Wah, menarik sekali pembicaraan kita hari ini menuju generasi emas melalui kebijakan Merdeka Belajar. Semoga apa yang kita dengar hari ini dari Pak Nino bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya bagaimana menerapkan kurikulum merdeka untuk kemajuan anak-anak bangsa kita. Kami, Tanoto Foundation, siap mendukung pendidikan berkualitas untuk generasi muda. Terima kasih Pak Nino untuk diskusi hari ini. Terima kasih banyak, selamat beraktivitas, semoga selalu mendapatkan kesehatan dan berkat dari Tuhan. Amin, amin. Terima kasih undangannya. Terima kasih Pak Nino. Senang bisa ngobrol. Ya. Sampai jumpa di episode Unlocking Potensial serial podcast Tanoto Foundation selanjutnya.